Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Muncul Gabriel Manek di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian SMGM edisi 5 Juli tahun 2023. Renungan kali ini akan dibawakan oleh sahabat Dalmiana dengan tema kuasa dan otoritas Yesus mengalahkan kuasa setan. Mari kita dengarkan dengan penuh iman. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritакannyalah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus di mana saja berada. Tema renungan kita hari ini tentang kuasa dan otoritas Yesus yang mengalahkan kuasa setan. Ketika saya merefleksikan kisah dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, saya menemukan bahwa kuasa dan otoritas Yesus itu sangat luar biasa, sehingga Yesus bisa dapat mengalahkan kuasa setan. Dalam peristiwa ini, ketika Yesus tiba di wilayah Gadara, dia bertemu dengan dua orang yang dikuasai oleh setan. Dikisahkan bahwa tidak ada seorang pun yang berani berjalan di jalan itu. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati mereka, karena mereka itu sangat kuat. Mereka itu tidak mudah dikendalikan, dan mereka itu sangat berbahaya. Sesudah Yesus tiba di wilayah Gadara, setan-setan itu melihat Yesus dan mereka mengenalinya sebagai anak Allah, serta mereka takut kepadanya. Mereka berteriak dengan suara yang sangat keras, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, merefleksikan teriak dari setan-setan itu, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus mempunyai kuasa dan otoritas yang sangat besar untuk mengalahkan dan menghancurkan kuasa setan. Setan-setan itu tidak hanya mengenal Yesus sebagai pribadi yang kuat, tetapi mereka mengenal Yesus sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, Yesus hadir di wilayah Gadara untuk membebaskan umatnya dari kuasa setan. Yesus perintahkan kepada setan untuk keluar dari umatnya dengan seruan, "Pergilah." Maka setan-setan itu pun keluar dari kedua orang itu dan seketika mereka menjadi tahir. Dalam kisah Injil ini, bahwa setan-setan meminta dengan sangat kepada Yesus agar Yesus tidak mengusir mereka dari daerah itu, dan mereka memohon kepada Yesus untuk mereka memasuki babi-babi yang dipelihara di daerah itu. Yesus pun mengizinkan mereka untuk memasuki babi-babi itu. Maka semua kawanan babi tersebut dengan panik berlari ke jurang dan mati tenggelam di dalam danau. Ini menunjukkan kuasa dan otoritas Yesus begitu hebat, sehingga setan-setan tidak dapat bertahan di hadapan Yesus. Apa pesan Injil yang kita refleksikan pada hari ini? Yang pertama, Yesus adalah anak Allah. Ia mempunyai kuasa dan otoritas yang sangat besar. Setan-setan tunduk dan mengikuti perintahnya. Yang kedua, kita harus tetap waspada karena iblis atau setan akan terus mencobai dan menggodai kita agar kita jatuh ke dalam kuasanya dan menjauhkan diri dari Tuhan. Iblis akan melakukan segala upaya agar kita masuk ke dalam perangkapnya. Bagaimana agar kita tetap waspada? Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih, agar kita tetap waspada, kita harus setia dan taat kepada Tuhan, serta memperlengkapi diri dengan senjata Allah, yaitu perisai iman yang kita peroleh dari mendengarkan sabda Allah dan menghadiri perayaan Ekaristi Kudus. Yang ketiga, kuasa iblis selalu mendatangkan penderitaan dan menghantar kita kepada kegelapan hidup, sedangkan kuasa Allah selalu menghantar kita kepada terang, kegembiraan, dan ketenangan batin. Semoga kita lebih mengenal kuasa Allah, dan semoga kita tetap waspada dan menghindari diri dari kuasa setan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada sahabat Dalmiana yang sudah berkenan membawakan renungan untuk kita semua. Semoga dengan renungan ini dapat meneguhkan iman kita. Sampai jumpa di edisi berikutnya dalam program Renungan Harian SMGM. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat